Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada hulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap bahwa aktivitas maulid seperti ini itu bukan hanya seremonial belaka setiap tahun, Pak. Karena ini hampir setiap tahun selalu diulang. Yang harus kita tanyakan sama diri kita sendiri adalah sudah sejauh mana kita meneladani Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Terutama aspek di mana amal soleh itu menjadi peluang terbesar dalam mengumpulkan pundi-pundi pahala sehingga Allah melayakkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bicara tentang keteladanan, dalil pertama yang Allah sampaikan tentang keteladanan di Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau ngaku cinta pertama sama Allah, apa yang harus kita lakukan? I'tiba. Kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi. Nah, kalau kita sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan berikan cinta kepada kita dan Allah akan ampuni semua dosa kita, Pak. Itu janji Allah. Asalkan syaratnya apa? Kita i'tiba. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Apa yang harus kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya semua aspek kehidupan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita teladani. Harus kita contoh, harus kita ikuti. Jangan sampai keluar dari lisan kita, Ustadz, itu kan Nabi. Itu kalimat yang sering keluar, Pak, dari lisan-lisan kita yang katanya muslim tapi untuk mengikuti ajaran Nabi seperti datang ke restoran Padang yang semuanya dihidangkan hanya memakan apa yang dia suka dan mengembalikan apa yang dia tidak suka. Islam tidak seperti itu. Makanya di Quran surat kedua ayat 208, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Menyeluruh, Pak, totalitas. Kenapa harus totalitas? Karena lanjutan ayatnya kata Allah, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Artinya Allah minta kita untuk sungguh-sungguh taat. Berarti ketika kita taat kepada Allah, siapa yang harus kita ikuti dan teladani? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dipertegas dengan hadis yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, riwayatnya muttafaqun alaih. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, cuman masalahnya begini. Pertama, kita menjadikan Al-Quran itu hanya bacaan hidup, bukan pedoman hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak mau sungguh-sungguh belajar tentang hidup Rasulullah SAW. Mohon maaf, saya mau tanya, tolong angkat tangan. Siapa di sini yang sudah menghatamkan Sirah Nabawiyah? Acung. Ada, Pak? Saya mau tanya, tolong jawab jujur, bapak-bapaknya dulu ya, Bu ya. Bapak, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Oke. Bu, cinta sama Nabi? Kenal sama Nabi? Enggak. Kalau bilang kenal, bohong. Buktinya apa? Enggak khatam sirah. Bagaimana kita bisa mengenal Nabi kalau kita nggak menghatamkan sirah nabawiyah? Bagaimana bisa cinta sama Nabi kalau nggak kenal sama Nabi? Kan ini rutinitas tahunan. Maulid, Isra Mi'raj, ya kan?
dan saya memandangnya hanya menjadi sebuah ritualitas tahunan. Buang-buang uang tapi nggak ada peningkatan kualitas. Kualitas diri kita loh Bu, bukan orang lain, bukan diri kita yang katanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi nggak pernah khatam sirah nabawiyah, dusta cintanya. Saya mau tanya, ibu cinta sama suami? Cinta? Kenal sama suami Bu? Kenal ya, sampai setiap milisenti badannya tahu kan, di mana ada tai lalat, di mana ada tanda lahir ya. Ibu bisa cinta sama suami karena kenal. Bapak bisa cinta sama istri karena kenal. Kita selama ini cuman ngaku cinta sama Nabi karena nggak pernah kenal sama sekali. Apa buktinya? Nggak pernah menghatamkan sirah nabawiyah Pak. Padahal sirah nabawiyah itu dibuat oleh ulama ya, dari fase sebelum Islam datang sampai kemudian Rasulullah SAW diwafatkan. Detail Pak, rinci bagaimana Nabi menjalankan kehidupannya dengan kesabaran sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru, sebagai seorang kakek dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena nggak pernah belajar sama sekali, kita nggak pernah tahu bagaimana cara bersikap dalam kehidupan kita. Kepada siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya. Akhirnya hanya berdasarkan pengalaman yang notabene-nya jelas salah. Contoh paling konkret, sebelum saya sampaikan contohnya. Kenapa kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau temanya untuk tujuan dunia akhirat, apa tujuannya? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apa yang kita dapat ketika bahagia di akhirat? Surga. Pertanyaan saya sederhana, apa syarat masuk surga? Hah? Betul. Karena kalau nggak pernah meninggal, nggak pernah tahu masuknya surga atau neraka. Tapi sebelum meninggal harus punya bekal hidup. Apa Bunda? Syarat masuk surga? Hah? Taat. Oke, saya tulis dulu ya. Taat. Apalagi? Takwa. Oke, semuanya teori doang. Apalagi? Pak? Hah? Tawakal. Oke, tawakal. Apalagi? Iman. Apalagi? Dan sebagainya. Ini asli. Jawabannya ngarang semua. Makanya saya sudah spill tadi kan, ini cuma teori. Kalau pengen tahu syarat masuk surga, tanya Quran. Ayat Quran pertama yang membahas tentang surga, Quran surat kedua ayat 25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama punya bekal iman, yang kedua punya bekal amal soleh. Kenapa dia harus punya bekal iman dan amal soleh? Kata Allah, Pak, Allah sudah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, baru dari sini kita bikin klasifikasinya lebih rinci. Iman, kita punya bekal iman karena kita adalah seorang muslim, terlahir sebagai seorang muslim, bangga sebagai seorang muslim, tapi muslimnya hanya sebatas muslim keturunan. Betul kan? Apa bangganya muslim keturunan, Bu? Sama kayak contohnya itu orang kaya tapi warisan. Gak ada kerennya, Pak. Gak ada kerennya. Gak ada nilai lebihnya gitu. Yang akhirnya apa? Mohon maaf ya, ibadah hidupnya itu cuman template. Pagi subuh ke masjid, ya. Bukan berarti salah, bukan. Maksudnya nggak seru gitu, Pak. Kenapa? Ini terbukti bahwa saya berbaik sangka ya. Ini warga jamaah dari Masjid Al Asri ini tawadu semuanya ketika saya tanya siapa yang sudah hatam sirah nabawiyah. Saya jaga husnuzon saya biar saya dapat pahala. Ya. Nah, apa buktinya? Kita sholat. Kemudian kita pagi bekerja, siang makan siang, sorenya pulang, malam beres-beres mandi, makan, istirahat. Besoknya begitu.
Besoknya begitu, tahu-tahu sudah punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, tahu-tahu punya cucu dan lain sebagainya. Itu semuanya template. Setelannya sudah begitu, Pak. Mohon maaf, kalau hanya seperti itu, orang-orang kafir punya template yang sama kita hidupnya, Pak. Orang kafir punya template yang sama hidupnya sama kita. Mereka ibadah, ya kan? Mereka bekerja. Mereka menikah, punya anak. Mereka punya cucu. Bahkan mohon maaf, Pak. Kebanyakan dari mereka jauh lebih kaya hidupnya daripada kita. Berarti pesannya apa dari Allah? Bahwa tidak dititipkan kekayaan itu kecuali kepada orang-orang yang beriman, hati yang merasa cukup dan bersyukur dengan semua nikmat, sehingga dengan syukur itu dia belajar untuk meningkatkan takwanya, taatnya, dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Lewat apa? Itulah yang disebut dengan amal soleh. Peluang amal soleh terbanyak ada di mana, Pak? Peluang amal soleh terbanyak ada di mana? Itu kan bingung, Bu. Padahal di sini wajah-wajahnya itu wajah-wajah seusia papa saya loh kebanyakannya. Artinya sudah jauh panjang usianya daripada saya. Usia saya, ya kan, ditambah dengan usia 3/4-nya setelah itu. Di mana, Pak, amal soleh terbanyak dalam kehidupan kita? Hah? Majelis ilmu, oke. Apa, Pak? Hah? Masyarakat. Berapa jam sih kita berinteraksi secara sosial sama masyarakat? 24 jam. Amal soleh terbanyak itu dalam pernikahan. Makanya dianggap biasa, Bu, sama para suami rumah tangga itu. Lebih asik nongkrong di pos ronda, di teras masjid, nongkrong sama teman-teman yang punya hobi yang sama, ya kan, dan lain sebagainya. Bukan menghabiskan waktu lebih lama bersama dengan keluarga, istri, suami, dan anak-anaknya. Padahal peluang amal soleh terbanyak itu dalam keluarga, Pak. 24 jam kita bersama dengan keluarga, bukan dengan orang lain, tapi sedikit dari kita, para suami yang sadar tentang hal itu. Apa buktinya? Dia menghabiskan 2/3 dari usianya bekerja, bukan untuk bersama keluarga. Alasan bekerja, cari nafkah untuk keluarga, tapi dia hanya ada secara fisik, tapi tidak hadir secara jiwanya. Akhirnya apa? Melahirkan anak-anak yang mereka dekat dengan masjid, tapi juga dekat dengan kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Pacaran. Kenapa anak-anak kita pacaran? Oh, bapak emaknya dulu pacaran, simple. Karma, tidak ada karma dalam Islam. Kaidah dalam fikih Islam yang namanya zina itu hutang. Jadi bukan salah anak kita kalau mereka lebih senang asik dengan lawan jenisnya, Bu. Kenapa? Karena dulu kita pun pernah yang namanya zina itu maksiat. Maksiat akan selalu menjadi hutang di hadapan Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, semua dosa dari anak cucu Adam akan selalu ditangguhkan balasannya sampai datangnya kiamat, kecuali 3 hal. 1, memutus ikatan tali silaturahim. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Ketiga, berbuat zolim terhadap orang lain. Kenapa saya katakan bahwa rumah tangga adalah amal soleh dengan pahala dan kebaikan yang paling banyak dalam kehidupan kita? Pak, kita jomblo usia paling sampai 25 tahun. Interaksinya bukan sama sosial, tapi lebih banyak sama orang tua. Begitu kita menikah, jadi istri ataupun jadi suami, perannya berubah. Yang tadinya sendiri menjadi istri dan juga suami. Interaksinya sama keluarga berkurang, tapi semakin bertambah interaksinya dengan pasangan keluarga. Betul? Kemudian lahir anaknya 1, 2, 3, ya. Akhirnya apa? Bertambah luas interaksinya, dan itu semuanya adalah peluang amal soleh.
atau peluang amal salah. Kan amal solehnya sudah ibu, ya. Karena rumah tangga itu bisa jadi jalan amal soleh dan amal salahnya kita, Pak. Karena nggak sedikit, kan gini, mohon maaf ya, banyak suami yang menggunakan dalil kepada istrinya untuk memaksa istrinya taat. Mama, tahu tidak, di nerakanya Allah itu banyak terdapat istri yang tidak bersyukur sama suaminya. Kalau baca tekstual, takut kita bu, ngeri. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, seorang perempuan sebelum dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, yang ditanyakan pertama itu bukan sholatnya, bukan menutup auratnya, bukan tilawah Qur'annya, bukan puasanya, tapi mana suaminya. Suaminya didatengin. Kemudian apa yang ditanya? Apa yang sudah kamu ajarkan kepada istrimu? Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang suami nggak pernah ngajarin ilmu agama sama istri, Pak, istri nyemplung ke neraka, suaminya ikut. Nah sekarang jelas berarti kan bahwa secara teori, Pak, sesalah-salahnya istri adalah salahnya suami. Tapi banyak suami yang nggak sadar itu, betul kan? Apa buktinya? Mendadak marah, nyalah-nyalahin istri, mencaci maki istri, dan lain sebagainya. Responnya nanti dulu bu, belum selesai. Kalau merasa sukacita, alhamdulillah. Mohon maaf, saya bukan sedang mengajarkan tentang feminisme, Pak, bukan. Bukan, tapi saya mengajarkan tentang keadilan dalam Islam dalam bersikap sebagai seorang suami. Kenapa demikian? Dan kenapa saya katakan bahwa rumah tangga adalah peluang amal soleh terbanyak? Kaitannya dengan Quran surat keempat ayat 34. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah menggunakan kalimat langsung, Pak, tanpa ada awal ayat dan huruf penyambungnya. Ar-rijal berarti kita laki-laki. Qawwamuna 'ala nisa. Apa arti qawwamah? Pak, apa arti qawwam? Hah? Pemimpin. Apalagi yang lain artinya? Kenapa, Pak? Kalau terjemahan ayat sekarang kata beliau pendamping. Ada yang menyampaikan pemimpin. Ada lagi, Pak? Hah? Nanti dulu, Bu. Yang ditanya bapak-bapak. Karena ini ayatnya ayat bapak-bapak. Ini ibu-ibu yang jawab, jangan-jangan ibu-ibu tapi lanang. Apa, Pak? Qawam, Pak? Hah? Pelindung gimana, Pak? Dari apa? Melindungi istri dari apa, Pak? Karena kalau ngelindungin istri dari panas dan hujan, supir angkot lebih jago daripada kita, Pak. Yang konkret gitu. Karena ini menggambarkan kualitas antum dan cara pikir antum selama ini. Dan itulah yang membuat antum bersikap seperti itu kepada istri. Karena begini, Pak, manusia itu dipengaruhi sama yang namanya informasi. Informasi didapat dari mana? Panca indera. Informasi ini diterima sama panca indera menjadi sebuah pengetahuan. Begitu dilakukan, ya, menjadi sebuah keyakinan. Setelah diyakini bahwa itu benar menurut dia, jadilah sebuah tindakan. Jadi kalau informasinya salah, apalagi cuma setengah, separuh mateng, pasti tindakannya akan juga salah. Kalau cuma menjawab melindungi, dari apa? Itu yang konkret, Pak. Jadi bukan cuma teori. Oh, hilang beliaunya. Mau saya tanya lagi malah udah tidak ada lagi. Pemimpin, nggak salah, betul. Tapi Bunda pengen tahu yang namanya pemimpin itu punya kekurangan. Apa kekurangannya pemimpin? Nggak mau diingatkan, nggak mau dinasehati, nggak mau dikoreksi. Tukang tunjuk, tukang perintah. Kalau salah, hobinya marah-marah. Betul?
Bukan kita yang kalah, Pak. Pemahaman kita yang salah. Mohon maaf, kenapa sikap kita seperti ini sama istri? Mohon maaf ya, karena kita terbiasa melihat dulu bapak kita melakukan hal yang serupa kepada ibu kita. Bukankah kita juga sering sedih, Pak? Melihat ibu kita disakiti, terluka hatinya, menangis, ya? Kita berazam nggak mau seperti bapak kita. Begitu jadi bapak, nggak jauh dari bapak kita sikapnya. Kelakuannya sama. Makanya pertanyaan konkret yang sering saya tanyakan, Pak, kepada para ayah. Mohon maaf, rata-rata kita adalah seorang ayah, punya anak perempuan. Saya mau tanya, marah enggak, Pak, kalau ternyata anak kesayangan kita, anak perempuan kita dinikahi laki-laki yang kelakuannya mirip sama kita? Ayo jawab. Ayo jawab. Konkret lo mikir tuh. Laki-laki kan katanya logis. Iya, laki-laki katanya logis. Coba tanya sama diri kita, sambil kita berkaca dengan sikap cueknya kita, semena-menanya kita di rumah. Yang ketika istri minta tolong, "Pak, angkat galon." Iya, nggak diangkat. Iya, "Pak, anterin dong." Iya, tapi nggak berangkat. Akhirnya istri nyetir sendiri. Iya, dan lain sebagainya. Bayangkan itu adalah Allah memperlakukan putri kesayangan kita lewat suaminya. Ingat, kezoliman akan selalu menjadi hutang dan meminta pertanggungjawaban, Pak. Karma? Bukan. Dalam Islam tidak ada karma. "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Hafal ayatnya, tapi tidak dihujamkan ke dalam hati dan tetap bersikap sama setiap hari. Bingung saya, Pak, jadinya. Itu yang saya sebut tadi. Quran hanya sebatas bacaan hidup, bukan pedoman hidup, Pak, bagi kita. Padahal zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh belajar Quran, mengamalkan Quran, hidupnya menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Berbuat semena-mena sama istri, perintah Allah atau larangan? Larangan. Karena di Quran surat keempat ayat 19, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Tetap perlakukan istrimu dengan cara yang baik ketika kamu melihat kesalahan dan kekurangan dari dirinya. Masih bisa sabar, Pak, ngelihat istri kurang. Masih bisa sabar, Pak, ngelihat istri sembrono, ya. Kemudian kesalahan sepele diulang, yang katanya lupa, yang katanya teledor, sembrono dan lain sebagainya. Masih bisa sabar, Pak. Kalau qawam pasti sabar. Tapi kalau cuma laki-laki belum tentu sabar. Ini kan keteladanan. Di situ pahala atau dosa? Kalau benar pasti jadi pahala. Tapi kalau salah dalam bersikap jadinya dosa. Bu, saya mau tanya, para suami di rumah, saya bukan minta ibu membuka aib, bukan ya. Ini proses cross check. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya seorang laki-laki itu bukan di masjid, tapi di rumah. Akhlak asli dari seorang suami itu bukan di masjid, tapi di rumah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau tahu akhlak seorang laki-laki, tanya sama istrinya. Tanya sama istrinya. Sudah bahagia, Bu? Jawabannya sudah atau belum? Jangan pakai insya Allah ya. Saya nggak percaya insya Allahnya orang Indonesia. Sudah bahagia? Oke. Ketika suami menyebalkan masih bisa sabar dan tersenyum sama suami? Bohong. Karena jawabnya insya Allah. Tergantung Ustadz senyumnya. Kalau awal bulan bisa senyum Ustadz, tapi kalau akhir bulan dipikir-pikir dulu Ustadz. Nggak seperti itu, Bu. Nggak seperti itu. Kalau bunda betul bahagianya dan menjadi istri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun kondisi dan situasi suami tetap akan mampu tersenyum. Susah Ustadz, iya balasannya surga, bukan sepeda, apalagi sepeda listrik. Bukan sepeda.
balasannya adalah surga. Jelas kata Nabi SAW, 4 kriteria seorang istri dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sholat 5 waktu. Bunda mengerjakan sholat semuanya. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Bunda semuanya berpuasa. Yang ketiga, taat patuh khidmat kepada suami. Yang keempat, menjaga kehormatan ketika suaminya tidak ada. 1, 2, 3, 4. Mana yang paling sulit? Taat sama suami. Pertanyaan saya, kenapa taat sama suami jadi sulit? Apa Bunda? Apa? Enggak, bukan itu jawabannya. Pertanyaan saya sederhana, kenapa seorang istri merasa sulit untuk taat sama suaminya? Kenapa? Saya tulis nih ya. 1, sholat 5 waktu. Pak, tunggu sebentar, nanti gantian Bapak. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, taat sama suami. Keempat, jaga kehormatan. Kenapa taat sama suami jadi susah? Apa godaannya Bunda? Oke, sebelum saya bahas, tahu ujian utama perempuan? Tahu ujian utama perempuan? Ini saya nanya sama perempuan loh. Saya laki-laki tapi saya tahu apa yang jadi ujian perempuan. Apa Bu ujian perempuan? Bunda, apa ujian perempuan? Hah? Kalau ujian perempuan adalah ekonomi, maka istri dari Abi Dzar Al-Ghifari nggak bakalan mau dinikahin sama seorang Abi Dzar Al-Ghifari yang miskinnya luar biasa. Apa ujian perempuan? Ini perempuan jadi-jadian, jangan-jangan. Coba berdiri Bu, napak nggak? Ditanya malah diem Pak. Hah? Tolong catat baik-baik, ada 3 secara umum ujian perempuan. Yang satu namanya ujiannya adalah lisannya. Paham? Yang kedua, perasaannya. Benar? Yang ketiga, suaminya, bukan suami orang. Kenapa 3 hal ini yang saya klasifikasikan? Ustaz, terus ujian suami apa? Nanti bagiannya Pak. Sebentar, saya selesaikan ini ke ibu-ibu dulu. Tadi udah bapak-bapaknya ya. Dan saya berharap jangan ada yang pergi dulu. Belum selesai soalnya. Kenapa lisannya? Kenapa perasaannya? Kenapa suaminya? Ini rumus. Kalau seorang istri bisa menerima segala kekurangan dari suaminya, maka dia bisa mengontrol perasaannya. Ketika seorang istri mampu mengontrol perasaannya, maka bisa menata dan menjaga lisannya. Sekarang kaidah terbalik. Kenapa ada perempuan yang nggak bisa menjaga dan menata lisannya? Karena perasaannya bergejolak dan nggak bisa dikontrol sama dia. Kenapa perasaannya bergejolak? Karena dia tidak bisa bersabar dengan kekurangan suaminya. Betul kan? Betul kan? Sis, ada di mana? Aku mau curhat loh. Gitu. Yang dicari orang, padahal masalahnya sama suami sendiri. Emang kamu kenapa? Ya itu masalahnya, suami aku tuh ya ampun, cerita segala macam. Saya mau tanya, itu pahala apa dosa? Kenapa dilakuin? Kenapa dilakuin? Ayo jawab. Kenapa dilakuin? Iseng sekali Bu, berkali-kali, namanya hobi, nggak tahu diri bahwa itu jadi dosa sebetulnya. Karena dia nggak bisa mengontrol perasaannya, karena dia nggak bisa berdamai dengan dirinya bahwa suaminya punya kekurangan, dia lebih banyak kekurangannya. Saya bukan belain bapak-bapak karena saya laki-laki, bukan. Nanti ada bagiannya bapak-bapak, tenang aja. Saya mau tanya, dalam 24 jam hitungan waktu, ya, yang paling banyak ngelakuin kesalahan dan dosa di dalam rumah itu suami atau istri? Itu hafal. Terus
kenapa yang selalu diingat adalah dosa dan kesalahan suami? Ayo jawab. Karena perempuan itu mudah menilai, sulit berpikir. Pengen tahu contoh konkretnya? Keluar komplek pakai motor, di depan pertigaan ngesennya kiri malah beloknya kanan. Diingetin sama orang, ibu salah apa, suka-suka saya. Begitu motor udah berhenti, nyetandarin motor, iya betul saya salah, ngesennya kiri belok. Itu perempuan. Itu perempuan. Pak, kegambarkan sekarang kenapa perempuan di rumah, istri kita begitu di rumah. Saya kulitin secara psikologi Islamnya, Pak. Tapi ini belum dalam karena waktunya terbatas, ya. Tapi setidaknya secara defaultnya kita tahu bahwa ujian utama perempuan adalah perasaannya. Kalau perasaannya nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikelola, pasti lisannya kemana-mana. Bapak ingat ketika lagi ngambek sama kita, Papa inget nggak? Dulu Pak. Padahal tadi pagi apa? Dia kita ketahui malamnya lupa ngunci pintu. Saya mau tanya Bu, gini. Kenapa saya bilang 24 jam tadi banyak dosa suami atau istri? Jawabannya dosa. Bisa ngabsennya nggak? Oke, saya absen sedikit saja ya. Selebihnya introspeksi diri. Itu juga kalau bisa mikir. Pertama, biasanya yang bangun istri dulu apa suami dulu? Istri. Ketika istri bangun lebih dulu, dia ke kamar mandi, berwudu, dia sholat. Selesai sholat, dia bangunkan suami. Pak, Abi, bangun, sebentar lagi subuh. Langsung bangun? Enggak. Saya mau tanya, di situ masih bisa sabar atau ngomel? Kebanyakan ngomel. Saya mau tanya, dosa enggak? Satu, ya. Bangunin suami susah, pindah ke kamar anaknya. Dibangunin anak-anaknya, susah juga. Dosa enggak? Dua. Pagi-pagi suaminya mau berangkat kerja, disiapin sarapan sama kita sebagai istri. Pertanyaan saya, pernah nanya nggak sama suami setiap pagi, Abi, pagi ini mau sarapan apa, nanti Umi buatin? Pernah nanya nggak? Dosa. Tanya sama suami, mau makan apa? Sayang, pagi ini mau sarapan apa? Nanti Umi siapkan. Ya Pak. Karena udah dihidangin, mau nggak mau kan dimakan. Daripada ngambek, daripada mubazir. Coba kurang sabar apa Bu? Dosa itu. Malam, ini bentar lagi nih ya, pulang ke rumah. Karena ngerasa capek, tidur duluan. Betul? Dosa nggak? Dosa, harus izin sama suami kalau suaminya masih bangun. Baru tahu kan? Baru tahu kan? Selama ini berbuat dosa kan? Selama ini tidur begitu aja tanpa izin sama suami. Mohon maaf Bunda, kita itu tawanan seorang laki-laki yang namanya suami. Apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, wajib suami izinkan dulu. Dosa nggak? Itu saya baru nyebutin 4 loh. Saya mau tanya, 24 jam suami kita nyebelinnya berapa kali? Paling minta angkat galon gak diangkat. Iya, harusnya kita juga yang angkat sendiri. Iya kan? Terus apa lagi? Mau tidur sibuk sama handphone. Tahu nggak kenapa suami kita sibuk sama handphone? Kenapa? Karena handphonenya lebih responsif daripada istrinya. Betul ya Pak? Dicolek, mah, Pak, besok lagi sampai. Iya kan? Akhirnya apa? Sekali, 2 kali, akhirnya apa? Nggak lagi mau nyolek istrinya, nyoleknya handphone. Karena handphone lebih responsif. Coba saya mau tanya dulu. Ini urusan ranjang, tapi nggak apa-apa kita jujur-jujuran. Bukan berarti membuka urusan dalam rumah tangga, bukan. Secara umum, tolong dijawab dengan jujur. Biasanya yang minta duluan suami atau istri? Nggak peka kan Pak? Nggak peka kan? Nawarin Ibu. Ibu suaminya mana Bu? Saya mau tanya, mana suaminya? Ada? Pak, ada yang kesini istrinya pakai baju warna, apa itu warnanya? Hah? Pak Haji. Oh
Oh, suaminya beliau Pak Haji. Mana Pak? Pak Haji mana? Suka ditawarin sama istri Pak? Suka ditawarin sama istri? Jawabnya bingung dia. Tawarin apa? Jangan-jangan udah tahunan libur beliau, sampai bingung sama rasanya lagi gimana. Bunda, itu dosa. Itu dosa dari seorang istri. Tapi saya paham, oke, saya paham. Saya udah nggak mau lagi nyalah-nyalahin istri. Ini proses introspeksi diri sebetulnya, untuk kita memperbaiki kualitas diri kita dengan meneladani keluarga dari Rasulullah SAW. Harusnya seorang istri itu bisa menawarkan dirinya sama suami. Dan ini yang menjadi masalah di luaran. Apa masalahnya? Kenapa banyak suami-suami yang akhirnya seleranya turun terhadap pasangan halalnya? Karena para suami juga tidak bisa menundukkan pandangannya. Nih istri kita cantik-cantik ya Pak ya, Masya Allah, kelihatan solehahnya. Saya mau tanya, di rumah berhadapan sama suami cantik begini nggak? Pakai daster bau terasi Pak? Kagak pakai make up sama sekali. Yang kadang dasternya masih bau ileran tadi malam. Kasian banget sih Pak. Ya Allah, derita hidupnya berkali-kali lipat. Bunda, cantiknya ini sekarang cantiknya buat siapa? Suami orang. Emang suaminya lihat? Kan kagak. Yang dilihat sama suami bukan di sini, di rumah. Bunda dilihat sama suami itu di rumah, bukan di sini. Di sini Bunda tuh ditonton sama bapak-bapak yang lainnya, papasan kelihatan, apalagi kenal tetanggaan, nyapa kelihatan dan lain sebagainya. Saya mau tanya, dosa apa pahala? Dosa Bunda. Dosa Bunda. Nanti ditanya sama Allah dengan pertanyaan seperti saya bertanya. Jawabannya apa? Tidak bisa jawab sama sekali. Ini PR Bunda. Nah sekarang saya kembali ke bapak-bapaknya. Mangga. Pak, apa ujian paling besar laki-laki? Perempuan. Kali saya curiga jangan-jangan beliau terbiasa jajan matanya. Ujian utama laki-laki itu bukan faktor eksternal Pak, dalam dirinya sendiri. Ini perempuan ujiannya internal semua. Ya, apa ujian utama laki-laki? Egois. Betul? Yang kedua, orangnya selalu benar dengan logikanya. Yang ketiga, ujian utamanya adalah istrinya. Tujuan utama laki-laki Pak, kita selalu merasa benar dengan ego kita, dengan logika kita yang katanya benar. Padahal kayak tadi kan saya tanya, apa tugas suami? Melindungi. Betul ya, tapi kurang tepat. Karena apa? Islam itu detail, rinci dan detail Pak. Islam, kalau kita sungguh-sungguh belajar tentang Islam, itu detail, rinci dalam membahas sebuah permasalahan, termasuk permasalahan interaksi antara suami dan istri. Nah, kenapa saya bahas tentang ujian dari masing-masing orang? Biar kita tahu kekurangan kita dulu, baru kita perbaiki nanti ke depannya. Kalau kita nggak tahu kekurangannya, gimana kita bisa memperbaiki diri? Kalau kita nggak tahu bahwa jalan masuk ke dalam komplek kita bolong, bagaimana komplek kita bisa terlihat indah dan mengabaikan jalan yang rusak ini? Ya, artinya harus diperbaiki dulu dari sini. Laki-laki akan selalu merasa benar dengan logikanya, perempuan akan selalu merasa benar dengan perasaannya. Itu secara standarnya. Terus bagaimana mereka bisa saling membahagiakan? Ketika kita sadar apa yang menjadi tujuan berumah tangga. Apa tujuan berumah tangga Pak? Sakinah mawaddah warahmah. Ini yang saya tanya, anak-anak kecil ini tahu Pak bentuk konkretnya gitu. Ayo dong bantu saya jawab. Kan antum semua sudah jauh lebih lama daripada saya. Saya belum lama Bunda. Pak, saya berumah tangga baru 14 tahun, belum selama antum semuanya. Antum semuanya sudah lebih lama, harusnya ngerti dong apa yang jadi tujuan rumah tangga. Jangan-jangan ketika diajak diskusi sama istrinya, Abi,
Sebetulnya kita tuh mau dibawa kemana sih keluarga ini? Oh ya tentu ke surganya Allah. Tanya sama kita, Bu, bagaimana cara membawa keluarga ini sampai surganya Allah? Gak bisa jawab. Karena apa? Banyak suami yang tidak paham bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga kecuali hanya dengan template-nya saja. Pulang ke rumah, setiap bulan ngasih nafkah, keluar dari rumah, bekerja, makan di rumah, cuciin baju di rumah, ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan saya mau tanya, Pak, tugas istri apa, Pak? Diem dulu, Bu, Bapak. Tugas istri apa, Pak? Hah? Apa, Pak? Mengikuti perintah suami. Oke. Contohnya? Oke. Apalagi, Pak? Nanti saya pertanyakan kalimat ini. Apalagi, Pak? Apa tugas istri? Loh, kok udah antum diem dulu, udah jawab tadi, kasih yang lainnya. Apalagi, Pak? Tugas seorang istri. Ini suami atau duda sih yang saya tanya, kok pada diem? Apa tugas istri, Pak? Ngurus apa, Pak? Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Kalau suami suruh masak, masak. Kalau suami suruh nyuci, nyuci. Kalau suami suruh beres-beres rumah, beres-beres rumah. Oke, pertanyaan saya, ketika seorang istri diperintahkan untuk taat, dia taat, apa balasan kita kepada istri? Kok gitu? Loh, orang kerja aja pasti dibayar, iya kan? Nah, ini saya mau mematahkan logika yang salah dari para laki-laki. Dengan dalih harus taat kepada suami, akhirnya apa? Para istri dibebani tugas nyuci, masak, ngepel, beres-beres rumah. Saya katakan demi Allah, itu bukan tugas seorang istri. Katanya kita mau meneladani Nabi biar selamat di akhirat, iya kan? Makanya saya tanya, apa tugas istri? Karena laki-laki pasti akan jawab seperti itu. Taat kepada suami. Ketika diperintahkan nyuci, dia harus nyuci. Ketika diperintahkan beres-beres rumah, dia beres-beres rumah. Ketika diperintahkan harus masak, dia masak. Pertanyaan saya sederhana. Ketika seorang istri sudah taat, apa balasan kita kepada istri? Realnya apa, Pak? Oke, apakah para istri merasa bahagia dengan ekonomi yang tercukupi? Saya katakan tidak. Di luaran, yang rumahnya gedong-gedongan itu, banyak yang jalan sama brondong, bukan suaminya. Ayo, Pak, keluarin logikanya, saya akan patahkan. Karena saya akan kembali ke dalil Quran nantinya, dan itulah tugas utama istri. Ayo patahkan, ayo keluarin logikanya. Lagi, Pak, saya senang sama antum. Lagi, Pak. Kehabisan jawaban. Apa, Pak, tugas istri? Yang paling konkret. Bingung kan? Karena jarang dialog sama istri, jarang ngobrol sama istri, jarang diskusi sama istri. Di masjid ho sampai kedengaran ke ujung, sampai di rumah diam, sunyi 1000 bahasa. Apa, Pak? Siapa? Istri? Sebagai madrasah. Nah, yang namanya madrasah tuh perlu kepala sekolah nggak? Siapa kepala sekolahnya? Nah, sekarang kepala sekolahnya udah ngelakuin apa untuk madrasahnya di rumah? Waduh, bingung kan? Saya bisa membolak-balikan kalimat statement dari bapak-bapak sampai detail rinci. Ayo, mau berpendapat apa lagi? Apa tugas istri, Pak? Katanya mau neladani Nabi. Katanya pengen jelas tujuan dunia akhiratnya. Katanya pengen masuk surga. Tapi urusan rumah tangga aja belum beres. Gimana Allah hadirkan surga di dalam rumah kalau urusan rumah tangga aja belum beres? Katanya pengen punya baiti jannati, tapi nggak ngerti dalam tugas dan perannya masing-masing.
Padahal sudah berpuluh tahun berumah tangga. Apakah para wanita ini hanya dianggap sebagai pelampiasan nafsu belaka saja? Pabrik dari anak, pelampiasan dari semua emosi dan marahnya kita ketika kita jengkel dengan orang lain, atau beban pekerjaan kita yang sedang berat, emosi kita ditumpahkan sama mereka. Apakah seperti itu laki-laki sejati? Saya katakan demi Allah, Pak, raja sejati tidak akan pernah menyakiti ratu yang dicintai. Loh, Pak siapa, Pak? Ah? Pak Walis. Istrinya mana, Bu? Bu? Lagi di dapur. Selamat beliau. Beliau ngeluarin kalimat kalau ratu. Itu hati-hati, Pak. Kenapa? Oke, saya mau tanya, istri menyenangkan hati suami, apa yang kita lakukan untuk istri sebagai balasannya? Itu yang dari tadi saya tanya tuh, bentuk konkret realnya. Karena apa? Saya lihat dari depan ini, demi Allah, banyak istri yang bermasalah di dalam rumahnya. Betulan, Pak. Kenapa istri lebih senang cerita sama teman-temannya? Karena laki-lakinya tidak punya pendengaran padahal punya telinga. Iya kan? Harusnya, Pak, istri itu ceritanya sama suami, bukan sama orang lain. Yang bahaya kalau ternyata ceritanya sama buaya rambutnya hitam. Bayangin, Pak, saya hanya pengen mengembalikan ke diri kita sendiri. Itu kenapa tadi saya tanya, bayangin anak perempuan kita punya suami yang kelakuan dan cara pikirnya sama kayak kita. Saya katakan demi Allah, Anda akan menyesal seumur hidup Anda. Karena apa? Tugas istri aja nggak tahu menyenangkan hati suami, mencukupi semua kebutuhan suami. Terus saya balik pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang suami untuk membalas jasa dan semua khidmatnya seorang istri? Mencukupi kehidupannya. Apakah itu membahagiakan? Tidak, Pak. Lihat keluaran, makanya mainnya yang jauh. Lihat fakta di luaran, orang rumah-rumahnya gede kan, samping kita, depan, belakang, utara, selatan, kan rumahnya lebih gede-gede daripada kita. Pernah nggak nanya ke mereka, Bu, Pak, bahagia? Lihat anak-anak mereka nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di kafe, jadi anak ini, anak itu pakai narkoba, minum minuman keras. Apakah itu keluarga yang kita harapkan? Itu mindset, Pak. Karena mindsetnya salah, makanya hidupnya salah. Bukan hanya dia yang salah, tapi juga keluarganya akan menerima dampaknya. Itu yang namanya maksiat. Saya keluarkan satu kalimat dari seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata beliau? Kerusakan sebuah keluarga itu bermula dari ketidakhadiran seorang ayah di dalam rumah. Karena kebanyakan para laki-laki hanya menganggap cari nafkah itu sudah melepaskan semua beban tanggung jawabnya. Saya mohon maaf, Pak, sekaya apa sih kita? Sekaya apa kita? Itu hanya separuh dari tugas kita sebagai seorang suami. Itu tadi yang saya sebut di awal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu, laki-laki itu harus jadi qawwamah bagi perempuannya. Apa bentuk konkret dari qawwamah di dalam rumah? Laki-laki menjadi teladan dalam ketaatan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau laki-laki jadi teladan, pasti punya kesabaran. Kalau laki-laki jadi teladan, pasti dia ngemong sama istrinya. Kalau laki-laki teladan, dia pasti berusaha untuk membahagiakan dan meratukan istrinya. Karena nggak ada yang namanya ratu tuh nyuci piring, Pak. Nggak ada yang namanya ratu nyuci baju. Ustadz feminisme barat, bukan. Saya akan kuatkan dengan pendapat dari ulama Syafi'iyah. Kita semua Syafi'iyah, ya. Indonesia ini Syafi'iyah. Maka pegang pedoman ini. Apa kata ulama-ulama Syafi'iyah? Suami punya dua tugas utama yang harus dia kerjakan, satu di antara keduanya. Apa? Satu, berikan uang lebih kepada istri untuk membayar asisten rumah tangga agar istri tidak lelah dengan aktivitas di dalam rumah. Kalau uangnya pas-pasan gajinya, maka lakukan yang kedua, apa? Bantu istri tugas di rumah.
Jangan pernah salahkan istri, Pak, kalau mereka nggak pernah minta sama suaminya. Kenapa? Saya tahu persis bagaimana capek dan lelahnya mereka. Giliran istrinya menolak, keluar dalil. Mama tahu nggak perempuan yang menolak dilaknat sama Allah? Itu suami yang nggak tahu diri begitu. Ayo Pak, kita dewasa dan cerdas dong Pak. Anda nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin saya anak kecil yang mengatakannya, tapi yang saya katakan adalah dalil, bukan dalih. Anda semua bisa berdalih, tapi lebih kuat dalil, dan nanti kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih benar. Saya memang belum lama berumah tangga Pak, tapi saya mengkaji Al-Quran. Saya hatamkan Sirah Nabawiyah dan interaksi Nabi beserta dengan istri-istrinya. Tidak didapati sedikit pun bentakan dari Nabi kepada istrinya. Tidak didapati satu pun caci maki dari Rasul kepada istri-istrinya. Kalau kita kan, istri salah sedikit dibentak, istri salah sedikit dicaci, istri salah sedikit pulangin ke orang tua, istri salah sedikit pulang sono ke rumah orang tua dan lain sebagainya. Saya setiap hari di handphone saya, di DM Instagram saya selalu mendapati cerita dari perempuan yang punya masalah dengan suaminya. Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja Pak. Kalau kita nggak mulai dari Masjid Al-Asri ini Pak, kita perbaiki komplek ini yang jumlahnya kurang lebih 1100 kakak. Suaminya teladan, suaminya bisa mendengar cerita istrinya. Kalau nggak bisa melakukan itu, mohon maaf Pak, istri-istri ini itu pakai tanda koma ya Pak, bukan strip. Kalau strip itu jamak, tapi pada tanda koma. Istri-istri ini kenapa kemana-mana pakai motor sendiri, yang kadang nyetir sendiri? Bukan karena mereka lagi pengen ngambil pahala dari apa yang nggak bisa antum kerjakan. Mereka sudah cukup sabar selama ini. Akhirnya apa? Sisi feminismenya terluka. Akhirnya yang muncul adalah sisi maskulin. Apa sisi maskulin? Kemandirian. Itu bahaya Pak. Sisi feminisme perempuan itu apa? Pengen diperhatiin, pengen disayang, pengen dimanja, pengen didengar. Itu fitrah perempuan. Nah sekarang kita nggak pernah dengerin istri, kita nggak pernah ngajak istri, kecuali cuman karena lagi butuhnya. Diajak ngobrol sama istri ngerasa paling capek. Nggak pernah ngajak chit-chat istri, nggak pernah ngajak istri keluar, nggak pernah manjain istri dan lain sebagainya. Kita hidup untuk apa? Mohon maaf Pak, istri melakukan semua aktivitasnya, dia masak, dia nyuci, dia ngepel, beres-beres rumah, itu bentuk taatnya mereka kepada Allah lewat taatnya kepada suaminya untuk dapat ridho Allah. Pertanyaan saya sederhana, kita sebagai seorang suami mendapatkan ridho Allah bagaimana caranya kepada istri? Itu tanya sama diri kita sendiri. Saya ulangi kalimatnya ya. Kenapa istri mau masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah? Mereka sedang berharap Allah ridho kepada mereka, kepada semua aktivitas yang mereka lakukan dengan taat kepada suami. Pertanyaan saya sederhana, apa yang kita lakukan terhadap istri untuk mendapatkan ridho Allah? Itu tanya sama diri sendiri Pak. Padahal mohon maaf, antum semua sholat di masjid ini, ya, berjamaah, sampai di rumah cuek, kasar, semau-maunya sama istrinya, masih ada masalah sama sholat antum. Serius Pak, Allah yang janjikan, Quran surat 29 ayat 45, apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya nggak berbekas Pak. Makanya bunyi ayatnya itu apa? Sholat-sholat orang yang beriman itu ikut tampak dari bekas sujudnya di wajahnya, bukan jidat yang hitam, bukan. Tapi rona wajah ketenangan yang menggambarkan tentang kelapangan hatinya, bisa bersabar dalam kehidupannya. Sabar sama istrinya, sabar sama anak-anaknya, ngemong ke istrinya, ngasih perhatian sama istrinya, membahagiakan istrinya, menghabiskan waktu di rumah untuk bersama dengan istrinya. Kenapa? Saya katakan demi Allah Pak, besok lusa anak kita menikah semuanya, gak mungkin kita hidup sama tetangga, tapi hidup sama istri kita.
Anda semua nanti kena stroke, ya, susah mau ke kamar mandi. Yang ngegotong istri Anda, Pak. Orang yang selama ini Anda sakiti, orang yang selama ini Anda lukai hatinya. Bahkan sampai Anda buang air di atas tempat tidur, istri Anda yang membersihkannya. Dan dialah orang yang pertama nangis ketika tahu Anda wafat. Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan secara konkret, secara real untuk mengharapkan ridho Allah lewat sikap kita kepada istri? Itu yang saya tanya dari tadi. Dan Anda masih belum bisa menjawabnya. Saya loh yang nanya, bayangkan Allah yang nanya. Itu iman namanya, Pak. Karena percaya bahwa Allah tuh ada hari akhir, ada mizan. Orang yang punya cara pandang seperti itu selamat hidupnya, Pak. Kenapa? Karena berpikir dia. La'allakum yatafakkarun liulil albab dan lain sebagainya. Kita tuh selama ini hidupnya template, Pak. Rumah, masjid, kantor. Rumah, masjid, kantor. Rumah, masjid, kantor. Template. Kalau Allah wafatkan kita besok lusa, tanya sama diri kita, apakah kita layak masuk ke dalam surganya Allah? Itu pertanyaannya. Kalau belum merasa layak, maka itiba fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu menjalani kehidupannya, Pak. Mohon maaf, istri Nabi bukan hanya satu. Total semuanya ada 12. Di luar Khadijah ada 11. Dari Maryam Al-Qibtiyah, ya, Safiyah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsy, kemudian Hafsah, kemudian Aisyah dan lain sebagainya. Tapi Nabi setiap pagi datang keliling ke rumah istri-istrinya, Pak. Bukan cuma nanya sarapan, tapi nanya, sayang, gimana kabarmu hari ini? Gimana kondisi imanmu? Ada bekal apa hari ini untuk kamu makan dan minum? Pindah ke rumah yang sebelah, sama, semua istrinya merasakan diperhatikan, Pak. Pertanyaan saya, apakah kita melakukan perhatian itu sama istri kita, Pak? Nabi yang dijamin surga melakukan itu setiap pagi sampai beliau wafat, Pak. Itu loh maksud saya. Cari ridho Allah tuh lewat perilaku konkret, real. Istrinya Nabi, Hafsah sama Aisyah, pernah berundi terpilih untuk mendampingi Rasulullah safar, Bunda. Mendirikan tenda, Hafsah istirahat, Rasulullah mendatangi Aisyah. Aisyah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau jalan-jalan. Diajak jalan-jalan malam-malam sama Nabi. Akhirnya apa? Selama hampir 2 jam Aisyah itu bercerita tentang banyak hal, Pak. Pertanyaan saya, apakah kita sudah menyediakan telinga kita untuk mendengar segala keluh kesah dan cerita dari seorang istri yang dia sudah penat dengan urusan rumah, urusan anak-anak, urusan kehidupan di dalam rumahnya? Itu maksud saya, Pak. Kenapa, Bunda? Nabi SAW safar, Pak. Pergi keluar kota, ya, safar berhari-hari. Istri-istrinya Nabi menahan ceritanya, tidak diceritakan kepada orang lain. Begitu pulang ke rumah pertama yang didatangi rumah Aisyah, 3 jam, hampir 4 jam Aisyah bercerita tanpa dipotong dan disela sedikit pun sama Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah kita sudah melakukan itu, Pak, sama istri kita? Itu loh maksud saya, Pak. Saya ingin menutup dengan kalimat, Pak. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya laki-laki itu bukan siapa dia di luar, tapi apa yang dia lakukan di dalam rumah, dalam hal akhlak, sikap, perilaku kepada istri dan anak-anaknya, Pak. Anda ketua DKM, Anda ketua yayasan, Anda RT, RW, lurah, camat, ya, kemudian pejabat, bahkan sekalipun seorang ustadz, seketerkenal apapun Anda di luar, banyak orang memuji-muji Anda karena perilaku dan sikap Anda di luar yang terlihat baik, tapi Anda tidak akan pernah punya nilai di hadapan Allah kalau wanita di dalam rumah masih tersakiti dan menitikan air mata setiap hari. Itu maksud saya, Pak. Konkret itu, Pak. Kalau mau benar-benar menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan bahagia, sesuai dengan apa yang Allah mau, maka carilah pedoman hidupnya di dalam Quran. Bukan kata orang. Bukan kata orang, Pak.
rata-rata kita memang nggak pernah belajar ilmu parenting. Sekarang ilmu parenting tersebar luas, Pak. Tapi masalahnya kita nggak mau belajar, nggak mau mengakses. Apa buktinya? Nih jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-lakinya. Satu. Yang kedua, yang rutin ngaji bukan laki-laki tapi ibu-ibunya. Kalaupun bapak-bapaknya ngaji, rata-rata mereka yang sudah pensiun dan usianya sudah senja. Lah nggak ada pilihan lain mau ngapain di rumah, iya kan? Akhirnya dia duduk di masjid. Begitu duduk di masjid, yang dicari senderan. Begitu nyender, ustadznya ngomong tentang dalil, iya kan? Pak, saya bersyukur Pak, dikasih kesempatan sama Allah keliling Indonesia. Yang belum itu hanya Maluku sama Papua Pak, dengan izin Allah. Saya menemukan masalah yang sama dalam kehidupan rumah tangga Bunda, tapi solusinya juga sama. Apa? Satu, taubatnya seorang suami dan mengakui keterbatasan dan kekurangan diri kepada Allah, dan minta maafnya seorang suami kepada seorang istri dengan mengakui keterbatasan dirinya. Nah itu mahal. Itu mahal. Dan gak banyak laki-laki yang bisa gentle seperti itu Pak. Dan gak banyak laki-laki yang punya sifat istimewa seperti itu Pak. Iya. Bahkan maafnya juga kadang basa-basi doang pas lagi lebaran. Istrinya nangis, maafin ya Pak. Iya, Bapak juga minta maaf. Iya, sama-sama ya. Habis itu siangnya nyebelin lagi. Padahal baru minta maaf tadi pagi. Kembali ke setelan pabrik lagi. Dia nggak sadar. Kita nggak sadar Pak. Kita nggak sadar bahwa ternyata setiap hari kita melakukan dosa, dan dosa terbesar dan terbanyak kita adalah kepada orang yang katanya kita cintai. Siapa? Istri kita. Besok lusa, kata-kata saya ini bisa dibuktikan Pak di akhirat, tapi syaratnya meninggal dulu pasti. Nanti bisa dibuktikan saya yang salah karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, atau Anda yang benar dengan dalih Anda. Karena kalau betul kita kan temanya menanamkan keteladanan Nabi SAW demi mencapai tujuan dunia akhirat. Apa tujuan dunia akhirat kita? Bahagia. Kita pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, rumah tangganya sakinah. Bagaimana bisa dapat rumah tangga yang sakinah kalau tujuan berumah tangga aja nggak ngerti? Kayaknya tadi saya sampaikan, apa tujuan berumah tangga? Sakinah, mawadah, warahmah. Teori, anak SD bisa ngomong begitu doang. Karena esensi dari pernikahan tujuannya adalah ibadah. Dalilnya Quran surat ke-30 ayat 21. Buat orang tua yang sudah menikahkan anaknya pasti tahu ayat ini. Nempel di mana Pak? Surat undangan. Tapi nggak pernah dikaji, cuman ditempel. Iya kan? Padahal apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah ciptakan pasangan dari golonganmu sendiri agar kamu merasa saling tentram dan nyaman satu sama lain. Secara singkat, kenapa Allah membuka ayatnya dengan kata wa min ayatihi? Karena ayat adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Baca ayat-ayat Quran, kita merasa dekat dengan Allah. Maka saat dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, harusnya bikin kita makin dekat dengan Allah. Disitulah nilai ibadahnya ada. Karena kalau betul tujuan berumah tangga adalah ibadah, maka akan mencakup 3 komponen. Apa? Pertama, makin dekat dengan Allah. Bapak punya masalah sama istri susah dinasehatin, istri nggak mau nurut sama kita. Bukan salah istri, bisa jadi ada dosa yang kita lakukan di luar, Pak. Karena kata Nabi SAW, sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang suami di luar rumah, maka dampaknya akan masuk ke dalam rumah, melingkupi harta, anak dan istrinya, dan juga hewan tunggangannya atau kendaraan kita. Kata Nabi SAW, Pak. Jadi kalau dosa yang kita lakukan di luar, makanya nggak bisa sembarangan seorang suami itu, Pak.
Ketika dia melakukan dosa di luar rumah, nanti dampaknya ke dalam rumah. Tiba-tiba istrinya tantrum, istrinya nggak mau dinasehatin, istrinya nggak mau diingetin dan lain sebagainya. Pernah terjadi beberapa kali atau sering. Itu ada dosa yang kita lakukan di luar rumah. Maka kita introspeksi diri, bukan menyalahkan istri. Itu kenapa tadi saya sampaikan, sesalah-salahnya istri, salahnya suami. Tapi Ustadz, saya sudah mendidik istri. Oke, yang namanya mendidik butuh kesabaran. Bukan istrinya yang gak diberikan hidayah oleh Allah, tapi kita yang gak cukup sabar dalam mendidik mereka. Itu metode namanya. Dalam Islam semuanya jelas. Mau kita ngeles seperti apapun, Islam ada jawabannya, Pak. Sampai kita capek dengan pembenaran dan pembelaan diri. Saya pengen, Pak, harapan saya, nih anak-anak kecil ini, adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ini, Pak, nggak apa-apa biar mereka main. Itu kelak nanti bisa menjadi suami teladan, Pak. Laki-laki yang gagah, yang siap pasang badan di hadapan Allah mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya, Pak. Itu harapan saya. Dan bukan kebetulan saya datang ke sini, walaupun saya masih anak bawang, belum lama berumah tangga, tidak seperti Anda semuanya. Tapi pertanyaannya gini, apakah usia pernikahan Anda itu sama dengan usia kebersamaan Anda dengan pasangan? Belum tentu. Orang menikah puluhan tahun, tapi bersamanya baru 1 tahun atau 2 tahun. Kapan? Pensiun. Gak ada pilihan lain kecuali di rumah. Iya kan? Udahlah sampai di rumah, ya kan? Masih juga sibuk dengan dunianya. Itu masalah, Pak. Nabi sesibuk apapun sampai di rumah fokusnya sama keluarga. Nabi sesibuk apapun ketika sampai di rumah sibuknya sama keluarga. Karena dia tahu betul bahwa istrinya adalah ibadah terdekat baginya. Dan istrinya adalah hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu ibadah, Pak. Makin dekat sama Allah. Yang kedua, esensi ibadah apa? Tenang. Ibu sudah tenang jadi seorang istri? Ibu bilang sudah. Saya tahu jawabannya, kenapa jawabnya sudah. Karena terpaksa tenang. Habis mau gimana lagi, Ustadz? Ya memang begitu suami saya. Itu namanya terpaksa sabar. Bukan dengan kesadaran sabar terhadap suami, bukan. Nah itu yang kita nggak paham. Antara terpaksa sabar sama terpaksa taat dengan kesabaran karena Allah, itu beda. Itu beda ini ya, beda kedudukannya. Dan saya berharap pasangan kita itu menjadi jalan untuk kita makin dekat sama Allah. Bu, mohon maaf banget. Kalau ada masalah sama suami, yang dicari itu Allah dulu atau besti? Jawab jujur. Ketahuan banget sih bohongnya. Proses, Ustadz. Nggak usah pakai kata-kata yang lain. Cukup jawab pertanyaan saya aja. Ya, karena apa? Semakin Bunda mengungkapkan banyak kata, itu menggambarkan kondisi jiwa yang sedang tidak baik-baik saja. Karena semakin banyak seorang perempuan itu nyeletuk, itu dia sedang menahan selama mungkin emosi negatif di dalam jiwanya dia. Saya sebelum berdakwah, saya belum lama berdakwah, baru 9 tahunan. Saya 15 tahun jadi HRD. Jabatan saya terakhir adalah manajer HRD di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Ya, saya terbiasa melihat dan ketemu orang. Dari yang karyawan hanya ratusan orang sampai terakhir yang saya pegang karyawan 9.000 orang. Dan saya memilih dakwah meninggalkan gaji saya yang terakhir 46 juta 9 tahun yang lalu. Sekarang saya jadi karyawan Allah, tidak ada yang menggaji kecuali Allah. Jadi saya tahu Bunda bohong atau enggak. Jadi saya tahu Bunda bisa mengungkapkan betul itu adalah kata-kata yang jujur atau curhat colongan. Jangan bilang enggak, Bunda. Kita hari ini belajar untuk sama-sama dewasa. Karena tidak ada perbaikan kecuali kita mau mengakui keterbatasan diri kita. Tidak akan pernah ada hijrah kecuali kita mengakui adanya dosa di dalam diri kita. Seorang suami ya seperti ini, Bunda. Kebanyakan dari kita para istri tidak mengenal suami kita.
hanya mengenal di detik akad ke masa sekarang, tapi tidak pernah mengenal suami kita ke masa belakangnya, seperti apa beliau dididik dan dibesarkan oleh bapak dan ibunya. Sehingga itu membentuk karakter beliau seperti ini, yang cuek, yang kadang kaku kayak kanebo kering gitu kan, dan lain sebagainya. Karena memang tidak ada keteladanan di dalam rumahnya mereka ketika kecil. Nah sekarang saya mau tanya, sejak kapan seorang laki-laki punya mindset bahwa perempuan itu tugasnya di rumah masak, nyuci, beres-beres rumah dan ngepel? Sejak mereka kecil, ketika mereka mau main, izin sama bapaknya, izin sama ibunya, anak lakinya bilang, "Mah, aku mau main." "Mainlah nak, tapi jangan pulangnya sore-sore." Anaknya perempuan mau main, "Mah, aku mau main." Kamu nggak boleh main, beresin dulu pekerjaan rumah kamu." Itu budaya salah. Itu budaya salah yang akhirnya masuk ke pikiran kita kan, sampai kita dewasa sekarang. Akhirnya apa? Seolah-olah tugas laki-laki itu hanya di luar rumah dan tugas rumah adalah tugas istri. Betul apa benar Pak? Dan kita mendidik anak dengan cara seperti itu juga kan kita sekarang? Iya kan? Saya tanya, apakah itu kaidah Islam? Tidak, Islam itu kesetaraan Pak. Laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajibannya masing-masing. Tapi mendidik kesetaraan, yang pertama dididik adalah pendidikan iman. Itu kenapa kurikulum dalam pendidikan Islam kepada anak-anak dua kurikulumnya. Apa? Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu. Akhirnya apa? Mereka tumbuh dalam ilmu yang bertambah, adab yang terjaga. Mereka tumbuh dalam hafalan-hafalan Al-Quran yang banyak di dalam dirinya, dan imannya juga tumbuh Pak. Anak sekarang banyak yang punya hafalannya banyak, sampai di rumah masih susah dibangunin buat sholat, masih susah buat bantuin orang tuanya. Bukan salah anaknya, tapi salah kita yang tidak menanamkan iman kepada mereka. Apakah kita bisa menjamin anak kita di luar rumah masih bisa tetap sholat? Gak ada yang bisa menjamin. Makanya kalimat tanamkan iman itu begini Pak. Nah, Abi sama Umi tidak bisa mengontrol kamu di luar rumah, apakah kamu masih sholat atau tidak. Tapi Allah melihat dan menyaksikan semua aktivitas yang kamu lakukan. Kalau kebaikan yang kamu lakukan itu jadi pahala buat Abi. Tapi kalau dosa yang kamu lakukan, kamu membuka aurat kamu gak sholat di luaran, nah itu jadi dosa buat Abi. Abi mau tanya, kakak sayang sama Abi? Sayang sama Abi. Kalau sayang sama Abi, apakah kakak tega mengirim dosa buat Abi? Nangis anak itu Pak. Tertanam imannya. Pernah nanam begitu Pak ke anak kita? Itu masalahnya Pak Bu. Itu masalahnya. Akhirnya anak-anak kita jadi generasi stroberi sekarang. Tahu generasi stroberi Bu? Cantik, tampan secara casing, tapi benyek, asem dalemannya. Lihat sikap perilakunya. Di rumah, hobinya apa? Main gadget, ya, main handphone. Dipanggil, dia dengar, tapi nggak nyaut, ya. Bukan salah anak kita, salah kita sebagai orang tua yang salah mendidik mereka. Pertanyaan saya, apakah itu tuntunan dan keteladanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu konkret loh contohnya. Bukan cuman ngarang cerita, enggak. Saya dari tadi ngasih contoh yang konkret. Kalau Allah pengen perbaiki kehidupan kita bersama dengan keluarga, sederhananya perbaiki dulu hubungan kita dengan pasangan Pak. Karena di luaran sana banyak anak-anak laki-laki yang tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia takut menyakiti perempuan, karena sering lihat bapaknya nyakitin ibunya. Ada anak perempuan yang nggak mau menikah. Kenapa? Takut disakiti sama laki-laki karena ngelihat bapaknya nyakitin ibunya. Ada anak laki-laki yang kecenderungannya sesama laki-laki. Ada anak perempuan yang kecenderungannya sama anak perempuan. Ada anak perempuan. Minggu kemarin saya baru dari Sukabumi Pak. Baru hari Rabu kemarin saya pulang dari Sukabumi. Salah seorang kiai, beliau pemilik pesantren di Sukabumi, beliau cerita, istrinya baru melahirkan anak yang kelima. Sehari sebelum melahirkan di bidan dekat pesantrennya beliau, bidannya itu cerita, hari sebelumnya ada anak perempuan usia 13 tahun melahirkan. Sekarang kalau tidak dihamili, menghamili Pak. Kalau tidak menghamili, dihamili. Pergaulannya rusak. Dan yang membuat saya sedih, cerita dari beliau, laki-lakinya masih usia SMP.
Ketika proses persalinan itu, bidannya cerita sama kiai itu. Apa yang diceritakan? Ini dua pasang orang tua dari si perempuan dan orang tua dari laki-lakinya, ya. Itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak ada aib yang terjadi di antara keluarga keduanya. Anaknya perempuan yang lahir, ibunya usianya 13 tahun. Anak itu ada di luar pernikahan. Siapa yang akan menikahkan anak perempuan itu? Bukan bapaknya. Dan kita juga nggak tahu kan, begitu hamil ternyata ketahuan usia kehamilannya sudah 4 bulan, 5 bulan. Dinikahkan secara paksa. Kalau sudah dinikahkan itu mereka belum halal untuk berhubungan suami istri. Harus tetap dipisahkan sampai anak itu lahir, baru dinikahkan kembali halal. Kebanyakan orang sekarang anaknya terlanjur hamil, dinikahkan, ditinggalkan serumah lagi. Zina itu berbulan-bulan. Tahu kita tentang hal itu, Pak? Tidak. Terus apa yang mau kita bawa sama Allah? Amalan apa yang mau kita bawa sama Allah? Kalau ternyata hal seperti itu kita nggak paham. Ada seorang laki-laki, Pak. Seorang laki-laki, saudara saya, sahabat saya. Ini saya ceritakan kemarin di Islamik. Beliau berhijrah. Beliau pengusaha. Dulunya pengusaha importir minum-minuman keras, Pak. Jadi yang masuk ke rekeningnya itu bukan rupiah tapi dolar. Beliau tinggal bukan di sekitaran BSD atau Bintaro, tinggalnya di Pondok Indah. Yang harga rumahnya bukan lagi M 1 digit tapi double digit. Ya. Beliau tinggal di Pondok Indah. Beliau cerita sama saya, beliau hijrah 2 sampai 3 tahun yang lalu, ya. Dia datang sama seorang ustadz, sampai sekarang masih ngaji sama ustadz itu. Dia pernah cerita sama ustadznya tentang kondisi istrinya. Beliau hijrah, tapi istrinya ketinggalan. Istrinya belum mau hijrah, Bunda. Istrinya adalah seorang sosialita yang kalau keluar rumah itu seperti butik berjalan. Seperti butik berjalan dari kepala sampai kaki. Saya pernah melihat beliau nenteng tas harganya 290 juta. Itu harga mobil kita ya, Pak ya. Itu tas. Nah, saya 8 bulanan yang lalu ngisi di daerah Jakarta Selatan, beliau hadir, diskusi dan lain sebagainya, sekarang dekat jadi saudara. Saya tahu cerita rinci seperti itu karena beliau cerita sama saya. Saya tanya sama beliau, Bang, kenapa abang gak mau berpisah sama Mbak? Apa jawab beliau? Ustadz, yang membuat istri saya seperti itu adalah saya, karena selama ini mendidiknya dengan harta dan fasilitas. Maka saya merasa punya kewajiban untuk menjaga dia, bukan meninggalkannya, kata dia. Dan yang kedua, saya berharap ketika saya bisa sabar dengan istri saya sampai Allah tetapkan dia bisa hijrah, atau Allah lebih dulu wafatkan saya husnul khotimah, semoga kesabaran saya itu menjadi tiket saya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya soleh dan begitu cintanya sama istrinya, Pak. Bukan karena semata-mata cinta buta, bukan, karena dia sadar bahwa dia punya kewajiban untuk menjaga istrinya. Itu qawamah namanya. Bukan hanya melindungi secara fisik, tapi membahagiakan hati istrinya, bukan hanya dengan fasilitas, tapi ketika dia belajar ilmu agama, dia menggunakan cara yang lain untuk memuliakan dan membahagiakan istrinya. Sampai sekarang masih Pak, anaknya 3, yang paling besar masih SMP. Belum terlalu tua, Pak. Di atas saya sedikit kok secara usia. Tapi Masya Allah, Pak. Dan ternyata ketika dia bilang seperti itu, saya keluarkan fikih sabar. Oh, Ustaz, emang sabar ada fikihnya? Ada. Itu kenapa kita nggak bisa sabar sama sekali? Karena nggak tahu fikihnya, nggak tahu fadilahnya, nggak tahu keutamaannya. Banyak dari kita kalau lagi marah bilang, ingat ya Abi ya, sabarnya mama ada batasnya. Ingat ya Ma ya, sekali lagi mengulangnya, sabar papa ada batasnya. Itu laki-laki yang kurang piknik begitu, Pak. Karena hidupnya jadi robot. Saya bilang template itu kayak robot, Pak. Robot itu kan disetel, suruh masak, ya dia masak. Selesai masak dia akan istirahat. Kan kebanyakan kita begitu kayak robot. Rumah, masjid, kantor, rumah, masjid, kantor, rumah, masjid, kantor. Nggak ada momen untuk kita memuliakan dan membahagiakan pasangan kita, baik istri ataupun suami. Nah, saya sampaikan sama beliau, orang-orang yang betul-betul sabar, Quran surat ke-13 ayat 22 sampai 23. Bukan hanya dia yang diizinkan Allah masuk ke dalam surga, tapi juga dia yang diizinkan oleh Allah untuk memanggil pasangannya, anak keturunannya, keluarganya, orang tuanya, bahkan leluhurnya.
Bu, Allah baik apa baik banget? Kenapa kita nggak bisa sabar sama suami kalau gitu? Gak usah balas dendam. Dan saya nggak tanggung jawab nanti di rumah bagaimana ya. Kenapa nggak bisa sabar sama suami, Bu? Ustaz, suami saya nyebelin. Kita juga nyebelin kok sama suami. Emang cerewetnya ibu nggak jadi ujian buat suami? Cerewetnya ibu itu ujian buat suami. Nggak sadar kan? Karena nggak bisa mikir. Bisanya merasa. Kenapa Bu nggak bisa sabar sama suami? Saya kasih pesan begini. Sebelum saya kasih pesan, mana yang paling susah? Memaafkan atau melupakan? Hah? Melupakan. Saya mau tanya, kenapa nggak bisa melupakan kesalahan suami? Orang-orang yang belum bisa melupakan kesalahan suami, artinya dia belum sungguh-sungguh memaafkan kesalahan suami. Karena memaafkan sama melupakan itu satu set, satu paket. Air minum saya di bawah. Sebentar, saya kasih praktek begini. Sebentar lagi nih sekalian saya tutup. Habis itu kita doa. Ini airnya putih apa hitam? Jernih, ya, jernih. Spidol saya warna hitam. Kalau tintanya saya masukin ke dalam gelas ini, airnya berubah jadi warna hitam. Saya mau tanya, bagaimana air yang di dalam gelas warna hitam ini berubah jadi jernih, putih, dan menyegarkan lagi? Jangan jawab dituangin, kreatif dikit gitu. Gimana caranya? Dituangin air yang lebih jernih dengan jumlah yang lebih banyak, ya, sehingga yang tadinya hitam berubah jadi coklat, coklat agak keruh, keruh jadi putih, bersih, jernih, dan terlihat menyegarkan. Kita simpan di kulkas biar dia dingin. Saat kita haus, kita meminumnya. Pertanyaan saya, saat haus airnya dingin dan kita meminumnya, masih ingat nggak kalau asal muasal ini air yang hitam? Saya jawab demi Allah, tidak akan pernah. Tuh pegang botol air minum kan, ya, tahu itu air dari mana? Itu air sulingan itu. Apakah bersih, jernih 100%? Dan apakah kita memikirkan itu? Enggak. Bunda minum di Masjid Nabawi, di keran-keran yang di luar Masjid Nabawi itu air laut yang disuling jadi air minum. Pernah kepikiran itu air laut? Enggak, karena airnya jernih, menyegarkan, dan membuat kita lupa asal muasal dari air itu. Pertanyaan saya, kalau memang sudah memaafkan, kenapa masih mengungkit kesalahan para suami? Ayo jawab. Kan pakai filosofi air tadi. Bukankah selama ini suami kita sudah selalu kembali dan pulang ke rumah, ngasih nafkah kepada kita, pulang sholat ke rumah, makan di rumah, ya kan, tidur di rumah, ganti baju di rumah, dan lain sebagainya. Bukankah itu memori baik yang harusnya kita rekam untuk mengeluarkan memori buruk yang menjadi kesalahan dari seorang suami? Bunda, saya katakan demi Allah, bukan kita yang nggak bisa melupakan kesalahan suami, tapi banyak dari kita yang nggak mau berusaha untuk melupakan kesalahan suami. Betul Pak? Betul Pak? Satu sama ya Pak ya? Biar nggak tegang Pak. Ini adilnya Islam. Saya tanya, kenapa? Karena gini Bu, ibu memaafkan suami itu pahala ibu dengan Allah. Mohon maaf, ibu bisa memaafkan suami, ya, Allah akan ganjar dengan pahala. Tapi ibu tidak berusaha untuk melupakan kesalahan suami, itu urusan ibu dengan Allah. Kenapa Pak, Bu? Loh, sekarang gini, suami, kata beliau begini, karena sering ngulangin Ustadz. Saya mau tanya, bukankah kita juga sering mengulangi kesalahan yang membuat suami kita sebel? Sadar? Coba, mohon maaf, angkat tangan, Ibu. Saya mau nanya, angkat tangan. Siapa di sini yang nggak pernah disakiti orang? Ada? Ada nggak?
Nggak ada. Saya ganti pertanyaannya. Ngacung, angkat tangan. Siapa di sini yang nggak pernah menyakiti? Ada? Ada yang nggak pernah menyakiti orang? Nggak ada. Oke? Nggak ada. Tahu kenapa kita disakiti orang? Tahu kenapa kita disakiti orang? Karena kita pernah menyakiti orang tanpa sadar. Kenapa orang membuat kita terluka? Karena kita pernah melukai orang lain. Kenapa orang membuat kita kecewa? Karena kita pernah mengecewakan orang dan lain sebagainya. Buka Quran surat ke-42, surat Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah? Segala musibah, segala kecewa, segala luka, segala sakit hati, kata Allah, itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Itu adilnya Allah. Bapak-bapaknya mulai bersuara. Iya kan? Kita nggak sadar, mohon maaf, ibu salah, diingetin sama suami, papa aja nggak gitu. Besok-besok ibu ngingetin suami nggak bakalan didengar. Karena apa? Ulah tangan kita sendiri. Nggak mau mendengar nasihat dari suami. Saya katakan, bukan suami Anda yang masih salah yang menasehati, tapi Allah yang mengingatkan Anda lewat lisan suami Anda. Pernah berpikir seperti itu? Enggak. Makanya selalu merasa benar. Akhirnya berulang kali disakiti dengan masalah yang sama. Bukan nggak bisa melupakan, tapi nggak mau untuk melupakan. Sesimpel itu loh sebetulnya hidup itu. Kalau nggak mau disakiti, jangan pernah nyakiti. Tapi Ustadz, saya sudah belajar untuk tidak menyakiti. Tapi masih ada orang-orang yang menyakiti saya. Ingat Nabi SAW, nggak pernah nyakitin orang, tapi diuji. Berarti Allah pengen ngangkat derajat kita. Yang kalau kita bisa sabar, mungkin bisa satu surga sama Nabi SAW. Syaratnya sabar, sesabar Nabi. Cuman kan sabarnya kita itu seperti kertas dibelah 7, tipis. Karena apa? Karena nggak tahu fadilahnya. Akhirnya apa? Nggak mau untuk sabar. Ayo sudahlah, ya Allah, terserah deh. Suami saya memang susah untuk berubahnya. Terserah deh. Istri saya memang begitu-gitu aja. Mohon maaf bunda, ayahanda sekalian, bapak ibu, saya tutup dengan kalimat. Allah memberikan ujian itu bukan untuk menguji kemampuan kita, tapi untuk menguji kemauan kita. Kenapa bukan menguji kemampuan? Karena Allah percaya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah percaya kita mampu. Tapi Allah sering melihat kita tidak mau bangkit setelah berulang kali terjatuh. Kenapa sekarang pasangan kita belum soleh dan soleha? Jawabannya sederhana. Karena menurut Allah mungkin kita belum layak mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Kenapa kita belum layak? Karena belum bersungguh-sungguh meneladani Nabi SAW. Makanya belum dihadirkan sakinah di bumi yang merupakan kebahagiaan yang Allah tetapkan. Yang akhirnya jangan berharap kita dapat surganya Allah kalau ternyata di bumi kita belum merasakan sakinah, ketenangan, kenyamanan. Apa sebabnya? Belum sungguh-sungguh dalam belajar, belum sungguh-sungguh dalam taat, dan belum sungguh-sungguh dalam untuk mengamalkan apa-apa yang kita tahu. Dalam dasarnya ilmu agama itu hanya pengetahuan, belum jadi pemahaman. Kalau belum jadi pemahaman, belum jadi pengamalan. Itu yang menjadi PR kita selama ini, Bu. Ibu dengan beda-beda majelis taklim, ngundang ustadz itu, ustadz ini dan lain sebagainya, ya. Ilmunya semua dicatat sampai di rumah barho bubar poho. Lupa semuanya. Iya kan? Itu fakta. Berangkat ngaji gonjreng, seragaman, ya kan? Setiap bulan ganti seragam, warna-warni dan lain sebagainya. Kebanyakan dari kita terlalu fokus sama yang sifatnya fisik, lupa sama yang non fisik. Apa hati kita? Belajar kemana-mana, kalau tidak ada perubahan sama hatinya, ada masalah sama imannya. Sama apa? Imannya. Laki-laki juga sama. Tugas kita bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi menjadi teladan di dalam rumah. Belajarlah, Pak. Mumpung masih ada waktu. Sebelum nanti ditanya sama Allah dari mana ilmu didapat. Nggak punya ilmu agama, ya Allah. Terus gimana cara kamu mendidik istrimu? Nggak bisa jawab kita, Pak.
Gak bisa dengan ngakal-ngakalin doang. Kita berharap Allah hadirkan kebahagiaan dan bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikan kita meneladani jejak hidup dari Nabi SAW. Itu Masya Allah, saya baru ngeh ada program pembinaan akhlak di Mading ya, di masjid ini. Gak tahu, sudah hatam Pak baca itu Pak? Atau jangan cuma lewat doang begini? PR-nya Indonesia itu miskin literasi, malas baca. Buktinya apa? Ada hoax yang dikirim langsung disebar, padahal belum tentu benar. Itu masalahnya Indonesia, miskin literasi, termasuk 10 besar paling rendah di dunia dalam hal baca. Dalam hal baca, bahkan hampir 70% penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran Pak. Gak bisa baca Quran. Padahal kelas tahsin sudah mulai dihidupkan di masjid-masjid. Dan saya berharap Masjid Al-Asri ini menjalankan 4 pilar utama dari kemasjidan. Apa? 1, Baitullah. 2, Baitul Quran. Yang ketiga, Baitul Mal. Yang keempat, Baitul Muamalah. Jadi kalau ada warga dari sekitar Masjid Al-Asri ini yang anaknya pengen nikah, ya, datang ke masjid, ada ustadznya, bisa diskusi. Oh nak, nanti kamu ta'aruf, ustadz yang membimbingnya nanti. Bukan malah anaknya dibiarin pacaran padahal bapaknya di masjid, ibunya ngaji, dan lain sebagainya. Itu ciri dari ketidakberkahan dari apa yang kita miliki. Dan saya khawatirnya itu menjadi bala yang akan Allah turunkan balasannya. Semoga itu tidak terjadi di tempat kita. Ingat 4 pilar kemasjidan. 1, Baitullah. 2, Baitul Quran. 3, Baitul Mal. 4, Baitul Muamalah. Artinya semua permasalahan masjid itu, semua permasalahan dari warga sekitar masjid itu selesai di masjid. Untuk ngadu tentang kehidupan rumah tangga yang bermasalah, ada ustadznya. Lah jangan-jangan malah pengurus DKM-nya bermasalah juga sama istri dan suaminya. Ya nggak tahu itu ya. Nah, itu diperbaiki dulu. Karena bagaimana peradaban masjid ini bisa bangkit kalau ternyata di dalamnya masih sakit. Karena Nabi SAW sudah selesai dengan kehidupannya, para sahabat sudah selesai dengan kehidupannya, dan mereka hanya tujuannya satu, cari ridha Allah untuk bekal kembali pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baiknya teladan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ridho Febri, mohon maaf lahir batin Pak dengan segenap kerendahan hati saya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.